Shalom, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Cepriani Francis Kaledo dari kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pengawasan, penyihatan tanah dan pengelolaan sampah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyihatan tanah. Yang pertama, ambil dari standar baku mutu media tanah yang berhubungan dengan kesehatan meliputi kualitas tanah dari aspek biologi, kimia, dan radioaktif. Aktivitas di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga aspek tersebut. Yang pertama, standar baku mutu biologi tanah meliputi angka telur cacing, coliform yang mengidentifikasikan adanya pencemaran tanah oleh tinja. Yang kedua, standar baku mutu kimia tanah meliputi kimia anorganik yang terdiri dari 7 parameter, yaitu timah hitam, arsen, kadmium, krom atau virsi-6, senyawa merkuri, boron, dan tembaga dalam satuan mg atau kg, sedangkan parameter organik meliputi BAPD, DDT, dieldrin atau PCB, dioksin, dan dioksin TCCD. Yang berikut standar baku mutu radioaktivitas. Sebagai indikator pencemaran, radon dengan satuan Bg per meter kubik tanah berkisar antara 100 sampai 300, di mana 3,7 Ba per meter kubik secara dengan 1 PCl. Yang berikut persyaratan kesehatan lingkungan media tanah yang baik untuk kegiatan industri dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi persyaratan konstruksi untuk jenis tanah peruntukan industri. Yang kedua, tidak tercemar oleh limbah domestik maupun industri, baik berupa limbah padat, cair maupun gas. Yang ketiga, tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang keempat, jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan kualitas tanah sesuai dengan persyaratan teknis bangunan industri, maka perlu dilakukan rekayasa atau remediasi tanah agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan dampak kesehatan pekerja. Yang kedua, tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yaitu kegiatan industri pada umumnya sebagaimana kegiatan yang lain yang akan menimbulkan buangan padat berupa sampah. Memelihara segala jenis bangunan. Yang ke-16, mengamankan dan memperlancar pekerja bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. Yang ke-17, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Yang ke-18, yang terakhir, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengawasan kesehatan kerja. Pengawasan kesehatan kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam satu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. Untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan di industri, lingkungan kerja di industri harus memenuhi syarat, standar, dan persyaratan kesehatan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai jenis kesehatan, agar pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai jenis pekerjaannya dengan sehat dan produktif. Yang berikut, apa tujuan ditetapkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di industri? Yaitu untuk mencapai produktivitas setinggi-tingginya dan menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
dengan menyangkut unsur manajemen pekerja, kondisi lingkungan kerja yang berintegrasi dalam rangka mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Yang terakhir, tahapan pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja di industri. Yang berikut pemeriksaan kesehatan awal atau sebelum bekerja ditunjukkan agar tenaga kerja yang diterima berarti berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lainnya dapat dijamin.